Welcome to Mea Tener. Yang mungkin kalian belum tahu atau belum mengikuti channel atau podcast ini, membahas tentang apa aja yang saya pelajari dalam pekerjaan saya, entah itu kegagalan seseorang, pelajaran hidup mereka, pengalaman mereka bekerja, ataupun membangun bisnis mereka, dan juga kegagalan di hidup saya dan pelajaran-pelajaran di baliknya. Oke, sesuai judul untuk minggu ini, saya akan bahas mengenai leadership atau kepemimpinan. Minggu lalu saya melakukan perjalanan bisnis ke ibu kota di Indonesia. Dan saya satu pesawat dengan seorang yang luar biasa. Dan saya tidak sadar orang itu siapa. Orang itu duduk di sebelah saya karena mungkin dia bosan, orang main HP atau apa. Orang itu ngajak ngobrol ya, ke saya pelan-pelan, karena mungkin memang nggak mau ganggu orang-orang sekitar kita juga sih. Awalnya cuman basa-basi sih, ngabisin waktu, suasana enak gitu, santai. Tapi berubah saat saya menanyakan, ada urusan apa bang di Jakarta? Ya kayak terheran-heran gitu mendengar pertanyaan saya, dan coba menanyakan ke saya, apa kamu itu nggak kenal siapa saya? Saya cuman geleng-geleng, mungkin saya kurang wawasan atau apalah. Nah, dia menjawab, saya ada pekerjaan di sebuah perusahaan di Jakarta. Karena saya nggak mau tanya yang personal, yang pribadi, yang mungkin nyinggung perasaannya dia juga, saya cuman bertanya, perusahaanmu di bidang apa emang? Dia jawab, perusahaan saya seperti menjadi perantara dari penjual atau pembeli suatu barang. Ya karena polosnya saya nggak mengerti itu maksudnya apa. Dia coba jelasin lagi, perusahaan saya ini jembatanin dari hilir ke hulu masalah penjualan. Dan saya coba nyautin kayak, oh marketplace ya. Dan ya dia membenarkan dan coba menjelaskan dia di perusahaan itu memang dari awal perusahaan tersebut berdiri. Dan saya menanyakan memang kenapa kok dari awal berdiri gitu loh, kenapa sampai saat ini pun dia masih di perusahaan itu. Memang dari awal dia bilang, saya dari awal bekerja di situ memang sudah setuju sama HRD-nya, yang kebetulan HRD-nya itu saingan saya waktu di kuliah kemarin. Dia setuju memang dari awal saya pengen memimpin perusahaan itu suatu saat nanti. Dan saya mau minta saya ditempatin di level yang paling bawah. Kenapa kok paling bawah? Nah, dia baru sadar bahwa perusahaan yang baik itu yang maju itu maksudnya yang cepat berkembang, yang tiap tahun itu pasti ada perubahan yang lebih baik. Dia menjelasin perusahaan yang baik itu harus dipimpin oleh orang yang mengerti dari A sampai Z di perusahaan itu. Maksudnya gimana? Dia harus mengerti job desk-nya apa aja, tim-timnya yang di bawah ini, perusahaan mereka yang harus nyelesain permasalahan itu. Apalagi permodalan yang namanya perusahaan kecil kan pasti modalnya dikit tuh, dan harus dikembangin dari situ. Nah, saya coba bertanya, ujian apa sih bang yang paling berat jadi pemimpin di perusahaan itu? Nah, dia jawabnya, dia cari tim yang benar dan baik. Gimana sih tim yang benar dan baik itu? Dia harus tahu karyawan yang level paling bawah pun dia harus tahu pekerjaannya apa aja, dan memang masalah apa aja yang dia punya gitu loh.
Mungkin dari sisi waktu pekerjaannya atau efisiensinya, nah itu macam-macam. Nah, dia dari awal, dari HRD interview dia udah punya kesepakatan taruh saya di level yang paling bawah dan terus naik sampai ke CEO dalam kurun waktu 3 bulan. Nah, di 3 bulan itu saya bisa paham job desk apa yang mereka lakuin di departemen itu. Dan saya jadi tahu flow atau catatan di departemen itu apa aja. Dengan begitu, dia bisa cepat ngevaluasi apa aja yang harus dievaluasi dan solusinya gimana. Udah jalan sampai 2 tahun, bener nih, orang itu jadi CEO di perusahaan itu. Dan mereka nge-hire orang yang benar-benar passion di bidang itu. Misalnya mereka lagi cari accounting tuh. Nah, mereka nggak mau karyawan tuh yang saya ngelakuin pekerjaan yang apa yang bos saya suruh dan habis itu pulang saya dapat gaji. Nah, dia nggak mau punya karyawan kayak gitu. Dia mau karyawan yang benar-benar pengen ngebantu dia develop perusahaan itu. Dengan caranya gimana? Nah, dari situlah kalian mungkin bisa punya ide gila atau punya ide-ide yang bisa membantu perusahaan itu. Karena kalian passion di bidang itu, walaupun kalian bekerja sampai malam pun, sampai istilahnya menginap pun di kantor, mereka nggak akan berat. Tapi ya memang dari perusahaan tidak mewajibkan untuk itu. Walaupun mereka ngelakuin itu, pasti ada reward yang sepadan lah untuk mereka. Bukan berarti terus namanya dipajang di dinding atau di foto, di bingkai gitu, enggak. Tapi mereka rewardnya tetap uang, upah yang layak. Mungkin lemburannya berapa, nah percuma kalau kalian dibangga-banggain di perusahaan itu, tapi kalian tetap digaji segitu-gitu aja. Nah, kalian pasti gimana gitu. Ya anggap aja walaupun sesuai passion mereka, pasti mereka ada kekecewaan di situ. Nah, sebagai CEO dia pengen nge-rewardin karyawannya, ya udah kalau misalnya kalian mungkin kerja di luar jam kerja, ya kalian pasti saya kasih upah yang lebih sesuai apa yang kalian kerjain. Nah, oke. Saya pun coba saya kembali bertanya, cara apa sih yang kamu pakai waktu itu untuk membentuk tim yang baik dan benar yang kamu maksud tadi? Caranya, dia kerjasama dengan HRD untuk menginterview satu persatu karyawan yang melamar di perusahaan itu. Tujuannya untuk mengetahui apakah karyawan tersebut punya minat lebih di posisi yang dilamarnya. Dia jelasin sebenarnya mereka nggak cari orang yang pinter dari lulusan universitas yang mungkin ternama, tapi orang yang punya passion di bidang itu. Memang susah. Katanya carinya itu sampai 6 bulan, sampai setahun untuk orang yang pas di timnya itu. Nah, karena timnya udah kebentuk, karena mereka udah mulai membentuk budaya perusahaan yang baik, nah, mereka coba melakukan sesuatu inovatif yang baru. Kurun 2 tahun mereka udah sampai lebih baik lah dari kompetitornya. Memang sih banyak ya kesalahan, bug, sistem yang salah, atau karyawan yang mungkin salah coding atau apa. Nah, itu bagian dari perjalanan mereka. Memang kata dia, kesalahan itu nggak bisa kita hindari. Perusahaan yang baik menurut dia, perusahaan yang cepat menyelesaikan permasalahan di perusahaan itu sendiri. Kamu nggak akan pernah bisa terhindar dari kesalahan ataupun kegagalan. Katanya nobody perfect in this world. Termasuk company, karena perusahaan dijalankan oleh manusia.
Secanggih robot pun apabila manusia yang membuat robot itu, mereka pasti akan membuat kesalahan. Karena kesalahan itu bagian dari yang harus mereka hadapi, mereka harus terima. Mereka nggak boleh ngehindar atau cari siapa sih yang bikin kesalahan itu. Di akhir percakapan itu dia bilang dia belajar banyak hal dari percakapan dengan orang-orang yang dia nggak kenal sebenarnya. Entah itu office boy di perusahaan itu, entah itu orang yang jualan di depan perusahaan itu. Nah, secara nggak langsung CEO ini belajar banyak hal dari situ tentang gimana sih cara mimpin karyawan untuk lebih produktif. Itu dari tukang bakso. Di depan kantornya itu ada tukang bakso yang karyawannya memang cuman 3 sih, tapi memang rame, rame banget. Mereka punya sistem di tempat makan bakso itu, kalau misalnya tempat itu penuh, mereka bilang, "Bapak kerja di mana?" Atau "Bapak mau dibungkus saja, daripada nunggu lama-lama." Toh mereka tetap ngelayanin yang lain. Dan di situ CEO itu sampai ngelihat sistem yang dia bangun, dia nggak mau bikin pelanggannya itu sampai nunggu, antri untuk nunggu tempat mungkin untuk mereka makan gitu. Nah, mereka adopsi sistem itu ke marketplace mereka. Jadi nggak pernah ada orang yang antri di toko itu. Misalnya ada toko, salah satu toko butik lah, anggap aja. Itu untuk membuat customer itu mau tanya aja itu sampai dibalas lama, itu mereka kasih warning ke toko itu. Jadi jangan sampai kalian kalau belanja di marketplace itu kalian lama nunggu balasan chatnya dari yang punya toko. Dari situlah banyak hal yang mereka istilahnya nggak sadari. Pelajaran-pelajaran kayak gitu itu nggak harus kalian belajar dari kompetitor kalian, itu bisa kalian belajar hal simpel dari toko bakso. Nah, dia waktu saya tanya lagi, pernah nggak sih mikir dulu belajar hal-hal yang kayak gini itu di mana sih? Di siapa sih? Waktu kuliah kah? Atau waktu belajar di SMA atau di SMP? Dia coba ngebalikin pertanyaan saya. Menurut Anda, menurut kamu ya, kira-kira saya belajar di mana tentang hal itu? Misalnya kamu di posisi saya, kira-kira kamu belajar dari mana tentang leadership itu? Saya dengan polosnya langsung bilang, oh, saya belajar banyak hal dari Kobe Bryant waktu itu tentang kepemimpinan. Dia bertanya balik, emang kamu kenal sama Kobe Bryant? Ya enggak sih. Dia kenal kamu enggak? Ya pasti enggak lah. Tapi saya belajar banyak hal dari dia. Nah, dia langsung nimpalin, nah kenapa kamu istilahnya nggak kenal dari orang itu, tapi kamu bisa belajar banyak dari orang itu? Entah itu quote-nya kayak, entah itu contoh yang mereka kasih. Nah, itu kan belum tentu benar. Belum tentu apa yang dia omongin itu kamu lihat bisa kasat mata gitu. Kenapa kamu nggak belajar dari orang tua kamu? Kalian serumah hampir berpuluh-puluh tahun mungkin sama mereka, tapi kenapa kamu nggak belajar dari mereka? Di situ saya sadar bahwa saya ternyata seorang yang munafik ya menurut saya. Saya terus berkata kepada saya sendiri, saya akan berbakti kepada orang tua saya. Tapi saya nggak pernah belajar dari mereka. Saya nggak pernah niru apa yang mereka contohkan. Ayah saya seorang chef, karena dulu ayah saya itu hidup di kota kecil, dia coba memberanikan diri untuk ke kota besar itu dengan niat merubah nasib dia. Ayah saya itu selalu memberi pesan kepada saya, bekerjalah dengan keras, karena hidup susah itu memang gak enak. Ayah saya nggak tamat sekolah dasar, tapi yang saya sadari dari ayah saya itu logika berpikirnya setara dengan orang yang berpendidikan. Di pekerjaan ayah saya seperti orang CEO ini, dia memulai karirnya dari pembantu di dapur restoran yang
levelnya paling bawah di restoran. Ayah saya tahu seluk-beluk apa aja sih yang harus dipersiapkan sebelum seorang chef tuh bakal masak di dapur. Dan ayah saya ini prepare segala macam dari kebutuhan chef apa aja. Nah, ini dilakuin hampir 5 tahun atau 10 tahun lebih. Sampai akhirnya ayah saya bisa menjadi chef dan bisa menjadi pemimpin di restoran itu. Menurut saya itu prestasi yang luar biasa gitu. Walaupun ayah saya nggak lulus sekolah dasar, anggap aja. Ayah saya bisa nguliahin 3 orang anaknya di perguruan tinggi. Itu menurut saya prestasi yang luar biasa. Setelah saya baru sadar perkataan dari situ ini, bahwa belajar hal penting tentang kehidupan atau pekerjaan, belajarlah dari orang tuamu. Karena tidak ada guru yang lebih baik daripada mereka. Mungkin memang pekerjaannya berbeda, passionnya beda, arahnya berbeda, mungkin pengalaman hidupnya juga berbeda. Tapi seenggaknya, kalian mengerti tentang perjalanan hidup mereka. Kalian akan paham perjalanan hidup mereka itu apa yang lebih baik dilakuin, yang baik kita contoh, yang buruk kita buang. Dan apa yang harus kita lakuin di kehidupan kita ini. Oke, thank you for listening this channel or podcast. Share apabila channel atau podcast ini bermanfaat buat kalian atau orang lain. Thank you so much and see you next week.